Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kalian sudah berada di kelas 9 SMP dan tetap belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi benua dan samudra. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Pengertian benua dan samudra. Benua merupakan hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Pengertian samudra merupakan hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Hamparan air asin yang relatif sempit disebut dengan laut. Proses terbentuknya benua. Seorang ahli bernama Alfred Wegener yang mengutarakan teori mengenai pembentukan benua atau sering disebut juga dengan istilah teori pergeseran benua. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut beliau, benua terbentuk sebelum zaman karbon sekitar 250 juta tahun yang lalu. Semua benua yang ada saat ini semuanya masih menjadi satu yang disebut dengan benua Pangea. Kemudian selanjutnya Pangea terpecah menjadi dua bagian, menjadi Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Pada tahap berikutnya, Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana yang pada akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Amerika Utara menjadi satu dengan Amerika Selatan, sementara itu Eurasia menjadi benua Eropa dan benua Asia. Bagian paling selatan bergerak ke selatan menjadi benua Antartika, dan bagian selatan yang bergerak ke timur laut menjadi benua Australia. Persebaran benua di dunia. Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ahli geografi menyebutkan ada 7 benua di dunia, yaitu Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Kemudian ada juga ahli geografi yang menyebutkan bahwa benua di dunia terdiri dari 6 benua, yaitu Eurasia, yaitu gabungan Eropa dan Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Ada juga yang menyebut 5 benua yang terbagi menjadi Eurasia, yaitu gabungan Eropa dan Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Ada pula yang membagi menjadi 5 benua, tetapi tidak mengikut sertakan Antartika, sehingga benua di dunia terdiri atas benua Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan benua Eropa. Tetapi pada umumnya, inilah yang kita ketahui bahwa benua di dunia terdiri dari 5 benua.
Kita akan bahas yang pertama, benua Asia. Benua Asia sebagai benua terbesar di dunia dan menjadi salah satu benua terluas. Kemudian, Asia juga merupakan benua paling padat penduduknya di dunia, terutama yang terletak di bagian timur dan di belahan utara. Kemudian benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya. Yang kedua, benua Amerika. Benua Amerika adalah suatu daratan yang sangat luas di bagian barat bumi, mencakup bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Wilayahnya terbagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Awalnya benua Amerika dijuluki Dunia Baru. Dikenal sesudah kedatangan Columbus tahun 1492, yang juga nama Amerika diambil dari Amerigo Vespucci, seorang penjelajah berkebangsaan Italia. Selanjutnya, benua Eropa. Benua Eropa menjadi salah satu benua terkecil di dunia dan mendapat julukan benua biru karena mayoritas penduduknya memiliki warna kulit putih dengan bola mata berwarna biru, coklat, atau abu-abu. Luasnya hampir 1/5 total luas daratan di dunia. Benua Afrika merupakan satu-satunya benua yang ada di belahan dunia yang dilalui garis khatulistiwa dan di garis bujur 0 derajat. Benua Afrika mendapat julukan A Land of Great Diversity. Dijuluki demikian karena Afrika memiliki keragaman dalam struktur tanah, alam, flora, fauna, dan manusia dengan kebudayaannya. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia yang terletak di sisi selatan negara Indonesia dan memiliki nama resmi yakni The Commonwealth of Australia atau Persemakmuran Australia. Benua Antartika merupakan benua yang terletak di ujung paling selatan bumi, yaitu Kutub Selatan, yang berbatasan dengan berbagai samudra di bagian utara, berbatasan dengan Samudra Atlantik dan benua Australia, di sebelah barat dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang benua, selanjutnya berikutnya kita akan membahas tentang pembagian samudra. Sejak mulai membuat peta pada tahun 1915, National Geographic telah mengenali 4 samudra, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Arktik. Namun, mulai tanggal 8 Juni tahun 2021, tepat pada Hari Laut Sedunia, National Geographic secara resmi telah mengakui Samudra Selatan sebagai samudra kelima di dunia. Kita akan bahas yang pertama, Samudra Atlantik. Samudra Atlantik merupakan samudra terbesar kedua di dunia, meliputi sekitar 1/5 permukaan bumi. Samudra ini berbentuk seperti huruf S, memanjang dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Terbagi dua oleh garis khatulistiwa menjadi Atlantik Utara dan Atlantik Selatan. Samudra Pasifik merupakan samudra terdalam dan terbesar di bumi yang mencakup 1/3 permukaan bumi.
dikenal juga dengan sebutan Laut Teduh, sementara nama Pasifik berasal dari bahasa Spanyol, Pacífico, yang berarti tenang. Samudra Pasifik sangatlah luas dan dalam. Samudra Hindia merupakan samudra terbesar ketiga di dunia, meliputi sekitar 20% dari total permukaan air bumi. Samudra Hindia memiliki peran utama terhadap ketersediaan air di dunia. Samudra ini berlokasi di antara sejumlah benua, yaitu benua Afrika, Asia, Samudra Selatan, dan juga benua Australia. Selanjutnya, Samudra Arktik merupakan samudra yang paling kecil dan paling dangkal dibandingkan dengan samudra di dunia lainnya. Samudra ini merupakan samudra memiliki suhu permukaan paling rendah karena letaknya mengelilingi kutub utara. Samudra ini mempunyai luas 1,5 kali luas Amerika Serikat atau sekitar 8% dari luas Samudra Pasifik. Yang terakhir, Samudra Selatan terletak mengelilingi benua Antartika, atau lebih tepatnya di posisi 60 derajat lintang selatan di samping bibir pantai benua Antartika dan melingkupi bujur bumi. Dengan keberadaannya, benua Antartika ini membuat suhunya sangat dingin. Samudra ini mengambil 3 bagian selatan samudra, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Sedangkan luas Samudra Selatan ini hampir setara dengan 3 kali luas kepulauan Indonesia. Cukup sekian materi hari ini mengenai benua dan samudra. Kita akan melanjutkan di pertemuan yang lain, tentunya dengan materi yang berbeda pula. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.